Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia menyembahnya, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, misteri iman kita Tritunggal Maha Kudus dalam bacaan-bacaan tadi digambarkan dengan amat jelas. Maka kejelasannya mau saya pilah menjadi dua. Yang bagian pertama, dogma Allah itu satu, artinya ajaran tentang jumlah Allah. Yang dipersoalkan seringkali jumlah Allah itu berapa? Jumlah Allahnya orang Katolik itu berapa? 1 atau 3? 1. Itu sudah jelas di bagian bacaan pertama. Hanya Tuhan Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. 1. Itu sudah selesai di situ itu. Ini adalah warisan keagamaan iman dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Nah, di perjanjian lama dulu masih ada pertentangan ini, karena jumlah Allah ada ilah-ilah lain itu, sehingga orang bingung. Maka para nabi mengajarkan Allah itu ya satu saja, di langit, di bumi, di mana yang tidak ada yang lain. Nah, gereja Katolik atau gereja Kristen pada umumnya itu mewarisi tradisi keimanan itu. Allah satu itu dilanjutkan. Jadi tidak kok berbeda, tapi Allah yang satu itu diwarisi imannya. Orang Yahudi itu membela mati-matian, bahkan dari keagamaan yang lain yang paling getol membela keesaan Allah, artinya Allah jumlahnya satu itu, orang Yahudi itu. Bahkan kalau dia menyembah Allah lain itu disebut sebagai berzina. Bahkan ngeri sekali. Jadi kalau kedapatan berzina itu dirajam. Itu tradisi Yahudi. Maka warisan itu kuat. Dan gereja Katolik yang mewarisi tradisi keimanan Allah itu satu. Jadi dalam pikirannya gereja Katolik itu ya podo karo orang-orang Yahudi itu bahwa Allah itu satu. Wong kitab sucinya sama. Jadi kitab sucinya agama Yahudi dan kitab sucinya orang Katolik, orang Kristen itu yang perjanjian lama itu sama. Nah, maka kalau sama soal jumlah Allah ini sudah selesai diskusinya, tidak ada ajaran lain lagi, jadi tidak usah
mengkhawatirkan mengenai jumlah Allah kita. Ya, kalau ada orang lain bertanya itu jumlah Allah berapa, satu, itu enggak usah ragu-ragu. Kita enggak usah ragu-ragu. Nah, sekarang yang bagian kedua, Allah yang satu tadi itu kan Allah yang hebat, yang besar, yang tidak terbatas. Karena kebesarannya itu, kehebatannya, keagungannya, manusia tidak mampu menyelami kebesarannya itu. Jadi manusia itu hanya satu titik yang tidak mampu menyelami kebesaran Allah. Apalagi mau menjelaskan tentang Allah, ya nggak bisa, wong manusia itu kecil. Sejelas-jelasnya pikiran manusia tentang Allah, ini ada bagian yang tidak jelas sendiri untuk manusia. Karena apa? Allah itu besar sekali, agung sekali, tak terselami oleh pikiran hati manusia. Nah, bisanya bagaimana manusia percaya kepada Allah yang besar itu? Bisanya adalah menggambarkan, mendeskripsikan, mengilustrasikan. Jadi menceritakan imanku itu kepada Allah yang satu, yang besar itu mau saya ceritakan bagaimana, mau saya gambarkan bagaimana. Nah, itu bagian kedua ini dalam Injil, ringkasannya di situ. Tapi ada perjalanan penggambaran yang cukup panjang. Yesus menggambarkan. Jadi sejak kehadiran Yesus, gambaran mengenai Allah itu Allah, kalau kamu menyebut Allah itu jangan Allah yang di atas sana, tapi Allah yang seperti Bapa. Maka kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga. Nah, jadi gambarannya itu Allah yang dekat. Kedekatannya seperti apa? Seperti Bapa. Nah, istilah Bapa dalam perjanjian lama itu mereka ternyata kenal dengan amat baik. Bapa siapa yang baik itu gambarannya? Seperti Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, dan seterusnya. Nah, maka di situ penggambaran Allah sebagai Bapa itu sudah diperkenalkan. Nah, Bapa yang baik itu yang bagaimana? Yang melindungi anak-anaknya, yang sangat sayang kepada anaknya. Bahkan anaknya berdosa pun tidak dihukum, tapi dipeluknya kembali. Nah, Allah yang menyayangi anaknya itu ditampilkan dalam diri Yesus. Yesus itu sekaligus menampilkan diri anak yang taat kepada Bapa, tapi juga Bapa yang berbelas kasih, yang mau tinggal dengan putra-putranya, putra-putrinya. Maka gambaran Allah bersama manusia tinggal di antara kita. Nah, gelar Allah yang tinggal di antara manusia itu adalah Dia sang anak. Nah, sang anak itu siapa? Yang Yesus itu. Jadi gambarannya, kalau perjanjian lama Bapak tadi, dalam diri Yesus itu sekarang ditampilkan Bapak yang seperti apa. Ini loh, Bapak yang menyayangi anaknya, anaknya taat. Itu ada dalam diri Yesus. Ketika Yesus sudah tidak bersama-sama lagi, nanti kamu itu tetap percaya kepada Bapa. Kamu akan disertai yang namanya Roh Penghibur, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh yang keluar dari Bapa, Roh yang diutus oleh putranya untuk menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, dalam Injil tadi hanya dikutip, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Allah sampai sekarang ini apa yang kita rasakan? Bukan Yesus secara fisik,
tapi Yesus Kristus yang telah mengutus Roh-Nya untuk menyertai kita. Jadi penggambaran itulah yang sekarang ini hidup adalah sekarang ini zaman pneumatologis atau zaman Roh Kudus berkarya. Karena yang Bapa itu khas pada zaman Perjanjian Lama, sedangkan Anak itu pada zaman Yesus fisik ya. Nah, sekarang ini aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaannya apa? Penyertaan dalam Roh Kudus. Tapi ketika kita menyebut Roh Kudus, itu sekaligus di dalamnya itu Bapa dan Anak itu hadir di dalam iman kita, di dalam sekaligus, tidak terpisah-pisah. Jadi dalam penggambaran iman kita ini, deskripsi tadi, kalau ketika kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu kan dalam angan-angan Anda, dalam pikiran Anda bukan 3 orang yang berdiri sendiri, tapi ya Allah yang satu, yang hebat, yang besar itu. Hanya penggambaran iman kita ini karena keterbatasan kita, keterbatasan kata-kata kita, karena kekerdilan kita nggak mampu menggambarkan sepenuhnya. Hanya mendeskripsikan, menggambarkan, aku percaya kepada Allah yang bagaimana? Yang Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi Allahnya itu satu. Nah, itu dogma Allah Tritunggal yang adalah Allah yang esa, yang satu itu. Demikian kita pahami. Oleh sebab itu jumlahnya itu satu. Tentang Tritunggal itu adalah bagaimana Allah mencintai manusia dalam sejarah umat beriman. Jadi bagaimananya itu tidak menunjuk jumlah, tapi bagaimananya itu adalah cara Allah mencintai manusia di dalam perjalanan sejarah keselamatan dari awal sampai akhir. Kita diberi pengajaran itu dideskripsikan dalam Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, semoga meskipun tidak sangat jelas, Anda makin mantap di dalam pembedaan itu. Sekurang-kurangnya 2 hal yang tadi kita peroleh. Jumlah itu jangan didiskusikan lagi. Bagaimananya itu tidak sama dengan jumlah. Jadi 3 itu bukan jumlah, tapi 3 itu adalah deskripsi iman kita, gambaran iman kita. Tentang jumlahnya adalah 1. Nah, mari kita mohon supaya pengertian ini, pemahaman ini semakin meneguhkan iman kita. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil